Hai semuanya, balik lagi sama gue nih ya di channel JLID. Hari ini gue kedatangan laptop dari HP, yaitu HP Pavilion X360. Kalian penasaran gak nih sama spesifikasinya? Sebuah laptop 2-in-1 yang bisa dirubah jadi tablet loh. Kira-kira laptop ini cocok gak nih buat kalian yang butuh perangkat fleksibel buat kerja, editing, atau bahkan gaming? Yuk kita bahas tuntas. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi cari laptop ya. Pertama, kita mulai dari desainnya dulu. HP Pavilion X360 ini punya bodi yang ramping dengan material aluminium di atasnya. Bikin tampilannya kelihatan premium, warnanya natural silver, juga bikin laptop ini terlihat elegan dan cocok buat profesional maupun mahasiswa. Laptop ini punya dimensi 32,4 x 22,1 cm dengan ketebalan 1,8 cm. Jadi ini masih cukup compact buat dibawa kemana-mana. Bobotnya sekitar 1,5 kg, jadi nggak terlalu berat buat ukuran laptop comfortable. Bisa dipakai di mode laptop biasa, mode tenda, atau bahkan tablet berkat engsel 360 derajatnya. HP juga nyediain HP Pen buat kalian yang suka gambar atau butuh catatan cepat. Jadi kalau kalian seorang desainer atau suka bikin sketsa, fitur ini pasti bakal sangat berguna. HP Pavilion X360 ini punya layar 14 inci Full HD 920 x 1080 dengan teknologi IPS, jadi sudut pandangnya luas. Sayangnya brightness-nya hanya 250 nit, jadi kurang maksimal kalau dipakai di luar ruangan yang terang banget. Tapi buat konsumsi media, layar ini udah oke banget. Warnanya cukup tajam buat nonton Netflix atau YouTube. Dan yang paling penting ini adalah layar touchscreen yang bikin pengalaman pakai laptop ini makin fleksibel. Buat audio, HP bekerja sama dengan Bang & Olufsen, jadi suara yang dihasilkan cukup jernih. Bassnya nggak terlalu nendang, tapi masih enak buat dengerin musik atau nonton film. Sekarang kita masuk ke keyboard and touchpad-nya. Keyboard di laptop ini udah full size, jadi enak buat ngetik lama-lama tanpa takut typo. Travel key-nya juga cukup dalam, jadi pengalaman ngetik juga nyaman. Buat kalian yang sering ngetik banyak dokumen, keyboard ini udah cukup banget. Touchpad-nya juga cukup luas dan mendukung Windows Precision Drivers. Jadi gestur multi-touch seperti scroll 2 jari atau pinch to zoom juga bisa berjalan mulus. Ditambah dengan adanya fingerprint di bawah kanan keyboard untuk keamanan yang double. Laptop ini dibekali Intel Core i5 1235U dari generasi ke-12 dengan 10 core dan 12 thread. Prosesor ini sudah cukup kuat buat menjalankan berbagai aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office, Google Chrome, hingga software bisnis. Ditambah RAM 8GB DDR4, laptop ini bisa multitasking dengan cukup baik. Tapi kalau kalian sering buka aplikasi berat, gua saranin upgrade ke 16GB biar lebih smooth. Buat penyimpanan, laptop ini pakai 256GB NVMe yang bikin booting cepat dan loading aplikasi lebih lancar. Gak perlu nunggu lama buat buka aplikasi atau transfer file besar. Daya tahan baterainya juga cukup oke. Didukung oleh baterai Tricell 40Wh, laptop ini bisa bertahan dari 7 sampai 8 jam untuk penggunaan normal. Dengan fitur HP Fast Charge, kalian bisa ngecas dari 0 ke 50% dalam waktu sekitar 45 menit. Kesimpulannya, laptop ini bagus buat kerja kantoran, mahasiswa, atau freelancer yang butuh laptop fleksibel dan bertenaga. HP Pavilion X360 ini cukup rekomen deh buat kalian. Buat kalian yang suka editing foto atau video, laptop ini bisa dipakai, tapi ada beberapa catatan. Photoshop dan Lightroom dengan Intel Iris Xe grafik, editing foto masih berjalan cukup lancar, termasuk color grading dan retouching. Untuk aplikasi Premiere Pro bisa jalan buat editing video di kualitas 1080 pixel, tapi jangan expect rendering yang super cepat.
Kalau pakai efek berat mungkin bakal sedikit lambat. Untuk layar, walaupun udah IPS Full HD, tapi karena brightness-nya hanya 250 nit, akurasi warna mungkin kurang maksimal buat editing profesional. Kalau kalian serius di bidang editing video, lebih baik cari laptop dengan GPU dedicated, tapi buat editing ringan hingga menengah, laptop ini masih bisa diandalkan. Kesimpulannya, cocok untuk content creator pemula atau yang butuh editing ringan. Kalau untuk editing berat, upgrade RAM atau cari laptop dengan GPU yang lebih kuat. Yang terakhir adalah pembahasan untuk gaming. Laptop ini masih bisa menjalankan beberapa game ringan hingga menengah seperti Minecraft di settingan tinggi 70-90 fps. Sayangnya laptop ini nggak punya GPU dedicated, jadi game AAA seperti Cyberpunk dan Red Dead Redemption nggak akan optimal. Selain itu, refresh rate layarnya hanya 60Hz. Kurang cocok buat gaming kompetitif yang butuh FPS tinggi. Kesimpulannya, bisa buat gaming ringan hingga menengah, tapi bukan buat gamer hardcore. Laptop ini punya konektivitas yang cukup lengkap, yaitu Wi-Fi 6 buat internet lebih cepat dan stabil, dan ada Bluetooth 5.1 buat koneksi ke perangkat wireless seperti mouse atau headphone. Untuk port, laptop ini juga punya 2 USB Type A, 1 USB Type C, HDMI 2.0, dan audio jack 3,5 mm. Jadi kesimpulannya, laptop ini mempunyai kelebihan, yaitu desain fleksibel dengan layar touchscreen, performa cukup kencang buat kerja dan editing ringan, baterai awet dan fast charging, keyboard nyaman untuk ketik, dan audio Bang & Olufsen yang jernih. Namun sayangnya laptop ini juga punya beberapa kekurangan seperti RAM 8GB yang lebih baik di-upgrade dan kurang cocok untuk gaming berat. Laptop ini dijual dengan harga 6-7 jutaan, tapi ini untuk harga second ya. Dan menurut gua cukup worth it buat kalian yang butuh laptop serbaguna untuk kerja, editing, dan game ringan. Oke, itu dia review lengkap dari HP Pavilion X360 kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau udah pernah coba laptop ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Bye-bye!